Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailanisa Mutia Ramadhani dari kelas B dengan NIM 400200625630059. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai kemiskinan struktural dan relevansinya dengan Pancasila. Saya mengangkat isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Banyak orang masih beranggapan bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh kemalasan atau kurangnya usaha. Padahal pada kenyataannya, tidak sedikit masyarakat yang bekerja dari pagi hingga malam melakukan berbagai pekerjaan namun tetap belum mampu mencapai kesejahteraannya. Situasi inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Penelitian di tahun 2019 menyebutkan bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin di Indonesia cenderung akan tetap miskin saat dewasa akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan pendukung sejak masa tumbuh kembang. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan semata persoalan individu, melainkan masalah sistem yang masih belum memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Negara, korporasi, sistem pendidikan, hingga pasar kerja, semuanya turut andil ketika kebijakan fiskal, akses pendidikan, dan jaminan sosial cenderung menguntungkan kelas menengah atas, maka kelompok rentan akan cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Isu ini sangat relevan saat ini karena ketimpangan sosial semakin terlihat di mana sebagian kecil masyarakat menikmati kemajuan ekonomi, tetapi sebagian lainnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan struktural membuat banyak masyarakat tidak punya akses yang adil ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena hak kemanusiaan belum terpenuhi secara adil. Selain itu, kemiskinan struktural juga memperlebar ketimpangan sosial dan membuat kemiskinan diwariskan antar generasi, yang menunjukkan sila kelima tentang keadilan sosial belum juga terwujud. Bahkan, ketimpangan ini bisa memicu kriminalitas dan menurunkan kepercayaan publik, sehingga berpotensi melemahkan persatuan bangsa dan juga memecah belah bangsa, sangat bertentangan dengan sila ketiga. Pancasila dapat menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan struktural, seperti yang dijelaskan dalam artikel literal IDN dan laporan UNDP Indonesia. Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa kemiskinan struktural tidak cukup diatasi hanya dengan bantuan tunai atau bantuan sementara, tetapi membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih adil dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai sumber hukum karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik seperti reformasi kebijakan fiskal, perluasan jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Selain itu, Pancasila menjadi nilai pembangunan karena pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, cara menyelesaikan kemiskinan struktural tidak cukup hanya dengan bantuan tunai atau yang bersifat sementara atau sekedar mengejar angka statistik, tetapi yang lebih penting adalah memberdayakan masyarakatnya, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakatnya. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat benar-benar bisa hidup secara mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.